Mau kemana? Lepaskan. Sekarang aku akan menghukummu. Kau akan bayar ini. Tuhan menciptakan keputusasaan, seperti membuat topeng untuk bersembunyi. Di saat seperti ini, yang kuat adalah Tuhan. Suka melihat tatapan domba di matamu. Penuh keputusasaan dan kebencian. Segera kau bisa lihat pacarmu dan Dokter Rina. Seperti dulu dengan Yanti, berubah menjadi patung es. Satu-satunya yang bisa kau lakukan adalah memecah mereka dengan kapak. Beberapa menit lagi, kau bisa menikmati denganku karya seni yang akan mereka selesaikan dengan kematian. Kau tak tahu kan? Gadis yang tidak dijual tidak pernah terbuang. Semuanya jadi karya seniku. Jika kau harus memilih sekarang, kau mau mati dengannya atau terus hidup begini? Budi akan keluar dari ruang pendingin itu dan akan bunuh kalian semua. Pada akhirnya dia akan bunuh kau. Cantiknya kau berpikir begitu. Aku akan beri kejutan. Kembali ke bar. Budi! Angkat tangan ke parat. Bicara. Apa yang terjadi? Mereka sudah membeku? Apa? Kau bodoh! Terima kasih. Sejujurnya kau mengejutkanku. Saat aku tangkap mereka, akan kuhancurkan. Kau lihat nanti. Putra, dari mana kau dapatkan mereka? Kau bawa masalah besar. Tak ada yang bisa bantu kau. Benar, jika Suprapto tahu, mereka di sini, kita mati! Termasuk kau. Suprapto? Bawa mereka kembali ke tempat kau selamatkan. Cepat! Rina. 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 Apa yang kalian lakukan pada putriku? Apa yang kalian lakukan padanya? Diam sekali. Jangan terlalu marah. Aku sudah terlalu sabar tahu.
Kau berani? Kau mau ku tembak? Menyingkir. Kenapa Budi juga ada di sini? Keluarkan dia dari sana. Kau gila? Mereka berdua perlu diselamatkan. Keluar. Pergi. Ani, ayah di sini, jangan takut. Ayah di sini. Kau binatang! Ayah! Kepala Dwi. Ayah jangan. Putra, Diam. kau lebih buruk dari Hendra. Kau baik-baik saja. Kau terkutuk. Ayah! Ani! Budi, jangan salahkan dirimu. Hal ini di luar kendalimu. Orang-orang itu menunjukkan sifat asli mereka. Apapun yang terjadi nanti, kunci pintu rapat dan jangan keluar. Apa yang akan kau lakukan? Kau bisa? Bersikaplah realistis. Mereka punya senjata dan kau sendiri. Bisa atau tidak? Aku bisa. Ikuti Paman Budi. Apapun yang terjadi nanti. Jangan keluar, oke? Aku mau ke toilet. Putra. Dengarkan aku. Suprapto bukan orang baik. Aku harus peringatkan kau. Dia gila. Siapapun yang melawannya, entah dia bekukan atau dia bakar. Putra, Menurutmu, tak ada yang bisa hidup jika melawannya, kan? Putra, kau dengar aku baik-baik? Tapi Budi belum mati, kan? Satu panggilan dan kau habis. Bagus. Aku mau ngobrol sebentar dengan Suprapto. Mau bicara apa dengannya? Tentang beberapa hal, tentang masa lalu. Sesuatu tentang Tuhan. Lebih baik jangan bertindak gila. Aku juga harus ke toilet. Jaya! Di mana Budi? Budi! Jaya. Hendra. Kau harus percaya padaku. Aku tidak bodoh. Aku tahu mana yang lebih berharga. Budi atau 50 juta. Seperti emas dan batu. Siapa lebih berat, siapa kurang. Sangat jelas, oke? Kau setuju menyerahkannya? Dan minta maaf pada Suprapto? Ya. Tapi pertama biarkan aku melihat. Sama seperti kalian. Seperti penculik. Aku percaya padamu. Terima kasih. Katakan sekarang, di mana Budi dan Jaya?
Ada apa, sayang? Si bodoh ini nelpon polisi. Kau nelpon polisi? Semua sembunyi. Jangan lari. Ke sini. Budi, lepas senjatanya. Atau aku bunuh dia. Tembak! Sayang, apa kita salah? Putra tidak mungkin menelepon. Dia bilang dibandingkan 50 juta, Budi bukan apa-apa. Itu katanya. Tidak, sekarang Budi yang paling berharga. Kau gila? Apa untungnya nelpon polisi? Apa aku mau kehilangan semua pekerjaanku? Meski kita salah, ada satu hal yang aku tak salah. Kau dan Budi bersaudara baik, kan? Itu sebabnya kau pilihan terbaik untuk melawannya. Masuk akal. Baik, Putra. Demi kerjasama kita, aku perlu kau beri aku satu kaki dulu. Untuk buktikan kau di pihak kami. Budi, keluar sekarang. Dia tahu pistol ini bukan mainan. Ini bukan lelucon. Dia benar-benar akan tembak. Kau bilang aku tak pernah memikirkanmu. Sekarang aku pikir. Tapi sekarang aku menyesal. Jika kau tak punya aku, kau bahkan tak punya kesempatan menyesal. Aku melihat Siti. Aku tahu. Saat melihatmu sangat membeku. Aku tahu kau melihatnya. Karena cepatnya Holres menjual orang, hari ini hari terakhir. Jika aku tidak pergi, aku takut tak punya kesempatan lain. Aku juga menemukan pembunuh Nita. Jika aku tak bisa bunuh Rudy, setidaknya aku bunuh Suprapto ini. Jika tidak, aku juga tak punya kesempatan. Disita. Ya Tuhan, kepalaku. Itu dari pondok itu. Tunggu, aku polisi. Ikuti aku. Putra di belakang. Terima kasih telah membawakan senjata yang pas. Berhenti, jangan tembak lagi. Angkat tangan, letakkan senjata di meja. Kami menyerah. Keluar pelan-pelan dan letakkan senjata dengan baik. Berdiri. Jangan tembak. Kau menang, kau tangkap kami, Eko. Di sini penuh dengan geng Holres. Kita harus cari jalan keluar cepat.
Tapi banyak orang di sini. Hanya 2 mobil. Dan punya kalian? Kami tidak punya mobil. Tunggu, Pak Polisi. Dia sudah membantu semua. Bagus. Pokoknya aku tak bisa menangkapnya sekarang. Budi, kau tidak tahu? Polisi itu diskors. Apa? Semua karena tidak kenal kau sebelumnya. Keparat! Bisa bicara dengannya? Aku juga mau bicara denganmu. Jika kau tertangkap, katakan kau yang mencuri kunci, mengerti? Kenapa? Untuk memancing selalu butuh umpan. Datang 5 bantuan. Semua bersenjata. Aku harus bawa gadis ini. Kau berani, ini wilayahku. Jangan ikut campur di sini. Tenang, orangku akan segera tiba. Ya, tapi polisi juga akan datang. Percaya padaku. Aku akan atur untuk menahan polisi. Jangan bilang, kaulah yang kirim pesan toko itu. Itu aku. Kenapa tidak konsultasi denganku? Pernah lihat korban penculikan? Yang saat nelpon polisi juga memberitahu penculiknya? Kau tahu? Persahabatan rusak karena penipuan. Ya, tapi aneh itu keluar dari mulutmu. Tidak menurutmu? Rencana kita selanjutnya? Masing-masing sendiri. Saat polisi tiba, kalian selesai. Kau! Selesai? Amunisi yang kita punya di sini cukup untuk polisi bertahan setahun. Pergi ke Pondok 3. Bawa lebih banyak orang. Bawakan senjata dan amunisi. Tapi Hendra ada di tangan mereka. Itu kerusakan sampingan, layak berisiko. Bantu aku pikirkan cara keluarkan semua dari sini. Aku akan selamatkan Siti. Apa? Siti juga ada? Ya, Kalau begitu aku ikut. Putra saja cukup. Putra! Tenang, aku akan bawa dia kembali. Baiklah. Ambil mobil. Jika kau tak tahan, telepon aku, oke? Budi, Di mana dia? Keparat, jika kau sentuh putriku, aku bunuh kau. Guntur tua! Lepaskan, lepaskan sekarang. Guntur tua! Kau keparat. Tenang, Guntur. Lepaskan, aku akan bunuh dia. Lepaskan. Kau baik-baik saja, sayang? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tolong dia. ada apa? Bos Guntur baru saja menendang lukanya. Di gudang ada kotak P3K. Ambil cepat. Baik. Di mobilku ada jarum suntik dan anestesi. Bagus. Ya Tuhan. Sialan, kenapa selamatkan dia? Orang ini tak layak jadi manusia. Mati sudah layak. Selamatkan aku, Dokter Rina. Aku akan, tunggu.
Apa yang kau katakan pada Eko? Aku akan ditangkap setelah menyelamatkan Siti, kan? Mau tanya apa? Meski kita bunuh Suprapto, selama Rudi belum mati, aku tak akan tenang. Kau sendiri? Kenapa tidak minta bantuan polisi? Jangan omong kosong. Jika aku bunuh Rudi, aku menyerah. Jika dia bunuh aku menghemat 1 peluru polisi. Bagaimanapun mereka tak rugi. Di mana Suprapto? Dan gadis yang lain? Di gereja Gunung Sedona. Budi benar. Semua harus menghormati dokter. Kau layak dihormati. Ya, menculiknya adalah keputusan baik. Kalau yang lain tidak berguna, sudah kita bunuh satu persatu. Dia dokter baik, tapi pemarah. Kau serius? Alasan aku selamatkan kau. Karena aku dokter. Tapi sebenarnya, kau tak layak. Dengarkan. Aku beri 3 menit. Bawa Hendra sebagai ganti Siti. Suprapto, aku Hendra. Suruh mereka bawa Dewi juga. Hendra, pertama kita selamatkan kau. Suprapto, dan Jaya juga. Jangan khawatir, aku pegang dia. Lina, mana bantuanku? Mereka bodoh. Beri telepon ke bos. Bos, jika masih mau naik pangkat, kirim bantuan sekarang. Jika dalam 10 menit saya tidak dengar sirin, maka bukti bahwa ia menyewa pelacur dan memakai narkoba akan muncul besok di halaman depan Phoenix Times. Itu saja. Sebelum polisi tiba, jangan lakukan gerakan apapun. Paham. Sekarang ada banyak wanita dan anak-anak di sini. Selain itu, kita tak punya cukup senjata. Yakin polisi datang 10 menit? Jangan khawatir, mereka sudah dalam perjalanan. Apakah polisi sudah memberitahu keluarga kita aman? Aku sungguh mau menelepon anakku. Percayalah, nanti sore kau akan melihatnya. Aku mau tanya, saham perusahaan suamiku dan anakku. Sudah, cukup. Kita semua aman. Jangan khawatir tentang itu, oke? Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Datanglah ke negara kami. Mari berterima kasih pada polisi, ya. Saya punya pertanyaan. Pertandingan Roland Garros tadi malam, bagaimana hasilnya? Apa? Kau bicara apa? Kau serius? Pertanyaan itu tidak penting bagi siapapun sekarang.
Ayo. Tembak. Tapi aku jamin, jika kau tarik pelatuk, Siti akan mati lebih buruk dariku. Aku hanya mau dapatkan Siti kembali. Kau dengar? Siti. Siti, di mana kau? Kau belum jawab pertanyaanku. Di mana Hendra? Aku cuma izinkan satu orang datang, tapi kalian tak patuhi aturan. Jadi jangan mengeluh. Jika kau berani sentuh dia, aku jamin, aku akan bunuh kau. Jika kau melangkah lebih jauh, aku akan copot mata Siti dan kirim ke kau. Kau tahu, mata manusia tumbuh sangat lambat. Anak 10 tahun dan orang dewasa 30 tahun. Hampir tak ada perbedaan. Dia bunuh Nita. Hari ini aku benar-benar akan bunuh dia. Putra, dengar aku. Jika kau pergi sekarang, kau bunuh Siti. Aku mohon. Belok kiri. Apa yang kau mau? Aku mau Hendra. Jika kau tak mau lihat istrimu hancur berkeping-keping, beri aku Hendra dulu. Biarkan aku lihat dia dulu. Atau kita bunuh Hendra. Siapa yang jawab telepon tadi? Ini Hendra. Di mana Siti? Katakan di mana Siti? Bawa dia. Siti, kau baik-baik saja? Baiklah. Turunkan senjata. Bawa Hendra dan antar ke mobil. Tidak. Lepaskan dia dulu. Saudara, jelas. Wanita ini lebih berarti bagimu daripada dirimu sendiri. Sedangkan Hendra tidak begitu penting bagiku. Jadi jangan keterlaluan. Ikuti aturan mainku. Lepaskan Hendra. Baik. Aku akan lakukan seperti katamu. Pergi. Cepat, Hendra. Aku ambil mobil. Roberto, naikkan Hendra. Jangan pikir bisa tipu aku. Kau janji akan menepati. Jangan bertindak bodoh. Jangan bergerak. Jangan tembak, jaga Siti. Aku akan tangkap dia. Siti. Siti. Budi, hidup baik. Jaga diri baik-baik. Putra, membalas dendam adalah urusan kita berdua. Hati-hati. Ada apa, Siti? Jangan khawatir tentangku. Aku bawa bom. Siti. Mereka pasang bom padaku. Jangan mendekat. Siti, Tak ada yang bisa mematikan. kita sudah melalui banyak hal hari-hari ini. Berulang kali kita mengecewakan satu sama lain. Berulang kali kita gagal. Tapi kita tak menyerah.
Kau juga jangan menyerah, oke? Sekarang aku menemukanmu. Aku di hadapanmu. Jangan bergerak. Setidaknya biarkan aku lihat. Apa itu? Oke? Aku cuma mau lihat itu. Cuma melihatnya. Apa yang kau lakukan? Ini kejutan yang aku siapkan untukmu. Kau tak bisa lakukan itu. Kau tak bisa. Kau sangat penting bagi Rudy. Tapi aku bukan Rudy. Kau percaya? Seorang Taipan menawar 100 juta dolar untuk dirimu. Kau tak percaya kan? Sepertinya kita setuju. Aku juga tak percaya. Rudy mau pria itu bayar untuk tambang. Itu kebodohan tanpa obat. Itu berarti menyerahkan kendali geng Holres pada orang lain. Geng Holres kita bangun berdua bersama. Aku tak bisa biarkan Rudy hancurkan. Itu sebabnya kau ditakdirkan menjadi korban. Aku akan batalkan kesepakatan ini. Dengarkan. Di sini tertulis 20 menit. Dengan waktu ini, kita cukup sampai ke kantor polisi. Ya Siti, percaya pada kami. Kita cari ahli bom, oke? Percaya pada kami. Ayo pergi. 20 menit. Lihat. Di mana Dewi? Di mana Dewi? Di desa Nelson. Putar balik, kita harus kembali. Apa? Suruh Roberto putar balik. Kau gila, nak. Rudy memaksaku pakai wanita itu untuk menukarmu. Dia mau lihatmu secepatnya. Putar balik, atau aku bunuh kalian berdua. Bawa aku kembali untuk mencari Dewi. Berhenti. Tepikan mobil. Ini mobilku, tepikan. Jika kau mau pergi lihat wanita itu dan mati, maka keluarlah dari mobilku. Aku tak peduli bagaimana caranya. Tapi kita pergi ke Nelson. Bos, apa yang harus aku lakukan? Bukankah dia barusan bilang, berhenti, lalu bawa aku cari Dewi. Baik. Aku berhenti. Sialan! Cepat. Sudah ku bilang ya, sialan. Aku ambil mobil. Rina, terima kasih. Sekarang bukan waktunya. Terima kasih telah menemaninya di ruang pendingin. Katakan padanya aku mencintainya. Siti!
Siti, apa yang kau lakukan? Rina, jangan ikut campur. Bukan urusanmu. Bagaimana bukan urusanku? Ini hanya urusanku. Pergi. Kau ikut aku. Budi! Lepaskan. Kita cari solusi. Siti, apa yang kau lakukan? Dengar, kita akan hidup. Budi, pergi sekarang. Pergi tolong. Aku tak pergi kemanapun. Sudah kubilang, aku menemukanmu dan tak akan pergi. Aku akan selamatkan kau. Kita semua akan hidup. Jangan bodoh. Aku mohon. Pergi tolong. Aku tak hanya selamatkan kau, aku juga akan menikahimu. Dengarkan aku. Aku bisa beri kau uang. Sebanyak yang kau mau. Atau wanita manapun yang kau mau. Bisa aku berikan. Sekarang kau bicara uang dan wanita ya? Kau tak suka Tuhan. Baiklah, hari ini sambil merokok, mari bicara tentang Tuhan. Aku beritahu siapa aku. Aku ayahnya Nita. Aku ayah dari Nita yang kau bunuh. Dia masih hidup. Masih hidup. Hidup! Kau masih berani berbohong padaku, sialan. Dia hidup. Kaulah yang membunuhnya. Dia tidak hidup. Sakit ya? Dia hidup. Hidup. Nita kecil hidup. Kau masih berbohong? Dia hidup. Aku sendiri melihatmu. Menculiknya di Las Vegas. Sialan, aku bilang benar. Aku lihat dengan mataku sendiri kau bunuh dia di depanku. Kau masih mau berbohong padaku? Bohong dan bohong. Dia hidup. Sungguh dia hidup. Aku punya foto, ada di ponselku. Lihat ponselku dan kau akan tahu. Tenang. Kami punya kontak di kantor polisi Phoenix. Hasil DNA yang kau lihat palsu. Dengan begitu Sandera bisa hilang dari dunia ini. Sayang, kau hidup. Sungguh kau hidup. Dengan begitu kita hindari masalah bagi klien. Jika kau mau selamatkan dia, aku bisa bantu kau mendekati Rudy. Aku bisa perkenalkan kau ke geng Holres. Itu satu-satunya cara untuk selamatkan dia. Istriku sudah mencoba bunuh diri 5 kali. Dia dirawat di rumah sakit jiwa. Kau buat aku merasakan sakit kehilangan seorang putri. Aku kehilangan hidupku. Kau jadikan aku tipe orang yang paling aku benci. Tipe orang yang paling aku benci. Kau tak bisa membunuhku. Jika aku mati, Nita juga akan mati. Ingat, kau datang ke sini mengikutiku. Tanpaku kau tak bisa melihat Rudy, juga tak bisa selamatkan putrimu. Kau tak bisa pergi.
Kau tak bisa. Hanya aku yang bisa selamatkan putrimu. Aku mohon. Mulai sekarang, kau hanya bisa memohon pada Rudy itu. Atau kepada Tuhan. Kau gila. Apa yang akan kau lakukan? Biarkan aku pergi, lepaskan. Aku jahat, tapi kau tidak. Kau baik. Aku bisa bantu kau temukan putrimu. Tuhan bisa maafkan kau. Tapi aku tidak. Nita, ayah kali ini pasti akan selamatkan kau. Tunggu aku. Aku akan antar mereka kembali. Lalu aku akan jemput yang lain. Aku tak bisa kembali. Di desa Nelson banyak gadis dikurung seperti aku. Kau tahu betapa buruknya mereka? Aku juga tak bisa pergi. Irwan masih di sana. Pastor Luhut, Anak-anak, Tuhan akan memberkati kalian. terima kasih, Pastor. Tidak ada mobil. Sekarang kita tak bisa pergi. Kapan orangmu tiba? Setiap menit kita tunggu makin berbahaya. Saya Tono. Saya Herman. Petugas Lina meneleponmu setengah jam lalu. Sudah lama. Di mana bantuanku? Bas sudah pergi. Geng Holres bisa menyerang kapan saja. Kau mau kita pergi jalan kaki? Di kota terjadi 2 ledakan berturut-turut. Polisi tersebar. Saya tak bisa abaikan keamanan orang lain. Hanya untuk kasusmu, kan? Maafkan saya. Maaf telah mengganggu di saat sibuk. Mungkin saya harus hubungi teman editor Tucson Times. Dia sangat tertarik pada perdagangan orang dan pekerja anak. Aku bilang, ceritamu juga akan menarik minatnya. Baik, Herman. Dengarkan. Duncan, ini Tono. Tinggalkan tugas lain. Tinggalkan 2 di lokasi. Sisanya, pergi ke desa Nelson yang terbengkalai. Dan menunggu perintah. Paham? Puas? Terima kasih atas kerjasamanya. Tersisa 15 menit. Aku sudah lakukan semua yang bisa untuk menahan mereka. Sekarang tergantung pada kalian. Bergeraklah. Lihat, mereka sudah datang. Bagus. Ya, terima kasih Tuhan. Aku sangat khawatir. Mereka datang. Masuk cepat. Eduardo terluka. Mereka sudah tiba. Budi, ada apa? Kenapa kalian kembali? Pasti mereka datang untuk Dewi. Pergi awasi mereka. Baik. Sayang. Rina, hati-hati. Sayang. Aku bunuh kalian. Ayo. Aku bunuh kalian. Ayo pergi.
Jangan hentikan aku. Sayang, Cepat! Naik cepat! Cepat! Jaya! Ayo. Putra, kau gila. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau biarkan mereka pergi? Bukan aku. Sialan. ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Tidak, Putra. Ini aku, jangan takut. Semuanya akan baik-baik. Menyingkir! Mundur! Kalian aman, pergi sekarang. Pergi cepat. Ayo. Gadis, bangun. Bangun. Hei, bangun. Dia mati. Ayo pergi. Kita harus pergi sekarang. Rina, maafkan dia, oke? Jika kau tak mau mati, jangan bicara. Bagi Irwan, Aku keluarganya. Kau baginya. Kau hidupnya. Maka dia, untukmu, bahkan mempertaruhkan nyawa. Rina, aku melihat dengan mataku sendiri. Dia melindungimu dari peluru. Bisakah kau punya sedikit kesadaran? Ani, Bagaimana keadaannya? keluar dari sini. Kau tak lihat aku sedang menyadarkan? Irwan. Aku baik-baik. Keluar. Tak akan terjadi apa-apa padamu. Patuh. Keluar. Aku keluar. Rina, terima kasih. Tolong. Tolong. Pergi sekarang. Aku tak tahan lagi. Jangan bicara. Bukankah kau ingin aku memaafkanmu? Kalau begitu hiduplah. Sekarang aku beri kesempatan. Hidup dan jelaskan padaku apa yang terjadi tahun itu. Tidak begitu. Kau harus hidup.
tubuhku. Aku mengenalnya. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf pada ibumu. Maafkan Irwan, oke? Jangan bicara! Tidak dengar aku? Rina. Rina. Maya. Maya. Katakan pada Rudi bahwa Budi membunuhku. Suruh dia balas dendam dengan harga berapapun. Dia menghancurkan hidup kita. Kau harus bunuh dia. Aku bersumpah. Aku akan kubur dia hidup-hidup. Aku bersumpah. Hendra! Kaulah yang memasukkan pria ini ke geng Holres? Ya, dia adikku. Masih muda dan tidak tahu. Dia tak tahu aturan geng. Rasa sakit melahirkan dahaga balas dendam. Kau bukan dari sini, kan? Suatu hari aku akan kembali ke negaraku. Aku akan kembali ke rumahku. Hebat. Bagaimana jika aku tak membiarkanmu kembali? Misalnya, menjualmu atau membunuhmu, lalu membuangmu ke laut. Tak peduli kemana aku dijual. Ayahku akan menemukanku dan membawaku pulang. Jika seseorang menyakitiku, ayahku juga akan menemukan mereka dan membunuh mereka. Ini kali kedua aku diancam hari ini. Dan diancam oleh seorang gadis kecil. Beritahu orang kita di Nelson. Kecuali gadis bernama Siti. Yang lain jangan ada yang hidup. Ini harus diberantas sampai akar-akarnya. Ayo kawan-kawan. Ayo! Ayo, ayo!
Eduardo! Eduardo. Eduardo. Eduardo! Bos Arif memerintahkan untuk tidak bergerak. Mereka harus menunggu bantuan Tono. Selesai. Masuk cepat. Cepat. Mereka datang. Di mana mereka? Kenapa tidak dengar sirin? Ya Tuhan, lihat senjata itu. Mereka bukan polisi. Itu geng Holres. Petugas Lina bilang mereka tiba dalam 5 menit. Baik, dengarkan aku semua. Beberapa hari lalu kita bahkan tak saling kenal. Tapi setelah hari-hari ini, saya menganggap kalian masing-masing sebagai keluarga dalam kesulitan. Petugas Herman sudah bilang, polisi butuh setidaknya 5 menit tiba. Sementara itu kita harus mengurus diri sendiri. Jadi ambil senjata dan keluar dari tempat sialan ini. Ayo, ambil senjata dan lindungi diri kalian. Ambil. Di mana polisi? Mereka tak berguna, kenapa belum datang? Budi, kau harus bertahan. Di kehidupan selanjutnya aku akan jadi budakmu. Kau harus bertahan. Cepat, cepat. Pilar! Di mana temanmu Samuel menghilang? Hilang lagi? Aku tak tahu. Orang itu tak pernah melakukan hal berguna. Apa yang kau lakukan diam di situ? Ayo. Apa dia lagi mengejar wanita? Aku tak tahu. Dia tak pernah ada. Cepat. Samuel suruh Dewi dan yang lain mundur sekarang. Situasi di luar kendali. Jangan tanya lagi, mundur sekarang.
Hei kalian berdua, siapa yang patuh pada siapa? Kudengar Samuel itu adalah fotografer. Jangan tanya, dia keparat. Nanti lihat. Saat aku selesaikan polisi ini, aku akan kejar dia. Bagus. Aku pikir kalau polisi tak bunuh kau sudah cukup. Tanpa peluru. Aku juga tidak punya. Terlalu banyak polisi. Pergi dari sini. Lepaskan, aku akan bunuh Budi. Cepat pergi. Lepaskan. Aku punya sesuatu untukmu. Apa? Ini sesuatu yang jatuh darimu. Budi, kau tidak terluka? Tenang, aku baik-baik. Petugas Lina, Hendra dikonfirmasi tewas. Diduga Suprapto juga tewas. Budi, apa yang mau kau beri padaku? Putra masih buron. Putra! Keluar dari sana! Ini Lina, di mana Budi? Di mana Budi? Dia di sini tadi. Pak polisi, ada apa? Kau lihat Putra? Kau dengar aku? Kau lihat dia atau tidak? Kapan kau melihatnya? Jadi kau masih hidup? Aku menunggumu. Maksudmu? Kau mau menangkapku? Arif mengembalikan jabatanmu. Aku tahu. Tapi kasus ini tetap milikku. Ikut aku. Aku tak bisa terus melihatmu menempuh jalan yang salah. Budi. Hendra meninggal. Meninggal? Ya. Saudaranya Rudi. Dia akan bunuh kau untuk balas dendam saudaranya. Jadi lebih baik pergi dari sini sekarang. Sudah. Jadi sebelum dia menemukanku, pertama aku bawa kau, agar kau klarifikasi semuanya dengan polisi. Kau pikir aku bisa klarifikasi semuanya dengan polisi? Dengan begitu aku hanya akan masuk penjara. Apa buruknya penjara? Hanya beberapa tahun. Aku bisa urus keluargamu. Jika kau terus begini, kau akan kehilangan nyawa. Lebih baik mati daripada penjara. Dan istrimu? Kau sudah pikirkan dia? Nita tidak mati. Dia hidup. Aku akan selamatkan Nita. Suprapto bilang padaku, sebelum dia mati, aku melihat isi ponselnya. Semuanya foto dan video terbaru Nita. Jadi aku tahu Nita masih hidup. Itu sebabnya kau selamatkan Hendra, untuk dapatkan kepercayaannya lagi. Ya,
Menyelamatkan Hendra adalah untuk bisa menemukan Rudy. Jika aku temukan Rudy, pasti aku temukan Nita. Karena itu, meski kau bunuh aku tak bisa pergi dengan polisi. Lina datang. Saudara baik. Janjikan aku satu hal. Apa? Jangan mati karena apapun. Hidup baik.